Seperti yang tadi sudah disampaikan, harga batu bara beberapa bulan ini bergerak begitu volatil. Ada di level 150 sampai 160 walaupun kita ketahui sebenarnya ada terjadi normalisasi di Mhm, tahun ini. Jika kita berusaha membandingkannya di ya, tahun 2022 mhm. lalu ya terjadi keanomalian. Anda sendiri melihatnya sampai kapan volatilitas batu bara harganya ini akan terjadi? Pada dasarnya harga komoditas yang masih volatile ya, karena banyak faktor yang mempengaruhi pergerakan harga ya. Terutama kita lihat memang tadi disebutkan ya, perekonomian China dan Tiongkok, dua negara yang menyerap impor batu bara terbesar di dunia. Jadi banyak faktor-faktor eksternal yang akan berpengaruh ke depannya. Khususnya di dua negara tersebut ya dan, kita juga lihat fenomena cuaca juga yang Hmm, very unpredictable ya. Kita lihat El Niño, kemudian di beberapa belahan Tiongkok juga ada typhoon gitu ya. ya. Jadi fenomena cuaca juga akan berpengaruh ke depannya. Jadi menurut saya sih harga masih volatile ya ke depannya, tapi mungkin range-nya nggak terlalu jauh gitu ya. Volatil dalam range tersendiri, range-nya menurut prediksi Anda di kisaran Nggak bisa berapa? diprediksi ya, tapi, harapannya sih kita melihat dengan ada indikasi permintaan yang akan menguat dari Tiongkok ya. Jadi Ya. harga kemungkinan di sisa akhir tahun ini akan lebih menguat lah, Oke, di kira-kira sisa begitu ya. akhir tahun sampai tahun Iya 2023 ini iya ya Pak betul. ya. Baik, ini menarik sekali juga. Terima kasih banyak Mhm, atas pembukanya dan kita juga ya. sudah terhubung melalui sambungan virtual Zoom bersama dengan analis Bank Mandiri, Pak Ahmad Zudi. Selamat sore Mas Zudi. Ini menanggapi apa yang tadi disampaikan juga oleh Pak Hendra. Seperti apa Anda melihat volatilitas yang ada pada harga komoditas batu bara? Kira-kira sampai kapan volatilitas harga batu bara ini akan terjadi menurut hemat pandang Anda? Oke, menurut saya sebenarnya, ini lebih ke ini ya Mbak, faktor fundamental untuk short to medium term sebenarnya. Kalau misalkan kita lihat di sisi lain, harga batu bara sendiri tidak terlalu volatile dibandingkan harga, minyak ya yang Hmm, sekarang sedang di atas $90 per barelnya. Sementara harga batu bara sendiri kan sekarang bertengger di $160 per ton. Di sini masalahnya apa? Kalau misalkan kita bandingkan di bulan lalu memang harga batu bara itu meningkat, tapi di sisi lain, mmm, ada pesimisme di mana kalau, banyak yang melihat termasuk beberapa analis di dunia juga melihat kalau misalkan, harga batu bara ke depan masih akan cenderung turun walaupun lebih stabil dibandingkan, beberapa bulan lalu. hmm, Alasan utamanya karena memang, salah satunya karena faktor terbesar yaitu konsumsi, batu bara di China ya, yang, mendorong ekonomi apa namanya, mendorong konsumsi impor batu bara global dan segala macamnya. Di sini walaupun China sudah diberikan stimulus, tapi tetap, ekonominya quote unquote masih lesu, ya. tapi memang, ke depan kita melihat ada nih ketidakpastian di bagaimana sih negara-negara ini akan kembali menghadapi winter. Ada yang Hmm. berspekulasi kalau misalkan di winter nanti cadangan batu bara itu masih masih belum sepenuhnya cukup, sehingga masih akan, menambah lagi impornya baik dari China, India, dan juga beberapa negara di Eropa, seperti itu. Makanya harga masih cenderung terkerek naik sekarang. Oke, jadi memang sepakat dengan tadi apa yang sudah disampaikan juga Pak Hendra bahwa prediksinya sampai akhir tahun ini walaupun masih ada volatil namun Mhm masih mhm. ada kemungkinan yang besar untuk harga komoditas batu bara ini akan naik sampai akhir tahun ya Mas Zudi berarti. Ya, betul. Baik. Betul. Nah, Mas Zudi sejauh mana kira-kira ini tertranslasi ke potensi pergerakan harga saham emiten batu bara dalam waktu dekat di IHSG sendiri, Mas Zudi? Nah, kalau misalkan saya lihat dari pergerakan saham, khususnya saham energi dari sisi batu bara ya, Mbak, kita ngelihat sebenarnya sekarang, pemain di pasar itu sudah cenderung lebih melihat bagaimana fundamental operasional Hmm, dari perusahaan dari masing-masing emiten batu bara, tidak lagi spekulatif dibandingkan tahun lalu ya. Kalau tahun lalu kan banyak yang spekulatif harga batu bara, banyak yang spekulatif terhadap harga batu bara sehingga bisa menembus $400 per hmm, tonnya ya, $400 per ton ya kemarin, lalu, secara nominal kan pasti itu akan mendorong ini ya, kinerja, emiten batu bara. Tapi kan sekarang harga sudah cenderung terkoreksi dan, para pemain di saham itu akan cenderung melihat perusahaan apa sih yang pada akhirnya di saat harga turun itu masih bisa berproduksi secara stabil, bahkan meningkatkan target produksinya hmm. di tahun-tahun berikutnya. Dan harga saham-saham seperti itulah yang cenderung, memiliki nilai resisten yang lebih tinggi dibandingkan, apa namanya, emiten lainnya, Baik, seperti terima itu. kasih pandangannya Mas Zudi. Jadi memang kembali lagi ke fundamentalnya ya Mhm. untuk melihat pergerakan dari emiten harga batu bara. Karena tadi kalau kita lihat di layar kita ada 4 stok emiten dari perusahaan batu bara, 2 itu terkoreksi,
dua itu terapresiasi. Kita ketahui kan volatilitas harganya ini walaupun terjadi normalisasi dibanding tahun lalu, namun masih ada tren kenaikan yang diharapkan akan terjadi sampai akhir tahun 2023 ini. Pak Hendra, sejauh mana potensi pergerakan saham emiten batubara menurut hemat pandang Anda? Apakah benar-benar melihatnya dari fundamentalnya? Berarti Iya, sekarang? mungkin saya mau menambahkan yang disampaikan ke Pak Suhdi ya. Ke depan market juga akan mencermati ada regulasi atau peraturan ya, kebijakan yang akan ditetapkan pemerintah, salah satunya penerapan skema pungut salur dana kompensasi batubara Oh ya iya, melalui iya MIP Pak. ya, Iya, mitra instansi pengelola ya. pengelola. Dan tentu saja nanti akan ada perusahaan-perusahaan yang exposure ke domestiknya besar, itu yang akan tertolong ya dengan skema MIP. Demikian pula sebaliknya bagi perusahaan-perusahaan yang mungkin exposure ke domestiknya kecil, ini akan berdampak. Jadi nanti akan ada pergerakan, tapi kita masih menunggu ya sejauh mana pemerintah akan memfinalisasi skema dana kompensasi dan skema pungut salur dana kompensasi batubara. Jadi Oke, nanti bagaimana akan juga dengan ya. BLU ya Pak yang santer Nah, itu yang kemarin tadinya ya? BLU Iya, ya, jadi tadinya MIP BLU ya Pak jadi ya? MIP yang itu sekarang sedang digodok oleh pemerintah. Nah, cuman kita akan melihat nanti jika itu diterapkan nanti akan ada pengaruhnya ke beberapa emiten tentunya. Kalau dari pengusaha batubara sendiri, baik itu trader maupun miners, dalam hal ini Ya. coal industry di Indonesia sendiri, bagaimana menyambut regulasi MIP BLU ini Pak? Nah, ini menarik sih. Pasti ada mix ini ya, mix reaksi dari berbagai ini yang tadi saya sampaikan bagi perusahaan-perusahaan yang exposure ke domestiknya besar, tentu saja skema MIP ini sangat diharapkan karena itu Oh, akan meminimalkan kerugian kan karena spread Domestic harga market domestik obligation. dengan itu Ya. itu tentu akan beberapa. Tapi di sisi lain sebaliknya perusahaan-perusahaan yang exposure domestiknya kecil ya, supply domestiknya kecil atau mungkin Notabene ini ekspornya secara besar sebenarnya, gitu iya, ya? bukan karena mereka lebih prefer ke ekspor ya, tapi karena mungkin kualitasnya nggak bisa Oke, keserap ya. ya. Itu tentu akan reaksinya berbeda gitu ya. Jadi bagi sebagian perusahaan mereka melihat ini urgensinya ya bagi yang exposure-nya banyak tentu wah ini urgent banget ya, extremely urgent. Tapi bagi yang sebaliknya mereka akan melihat wah ini apakah ada urgensinya ya. Sementara sejauh ini pihak PLN dikabarkan stockpile batubaranya masih tersedia. Jadi kita serahkan ke pemerintah. Intinya jika Ya. memang nanti akan MIP dikeluarkan ini paling tidak jangan menambah beban perusahaan ya karena kan kita royaltinya udah naik, kemudian Iya. juga harga turun dan beban-beban kewajiban yang lain banyak termasuk ya DHE ya kita harus menempatkan ekspor Iya. revenue ke Bank beberapa Nasional bulan selama lagi 3 ya, ada bulan. syaratnya ya, Pak, exactly. ya, dalam Jadi hal ini. bebannya cukup banyak di tengah tren penurunan harga sementara kewajibannya juga makin tinggi. Saya juga ingin tanya bagaimana tanggapan Anda mengenai penerapan regulasi DHE Pak? Sejauh ini berjalan ya, kita lihat menurut pemerintah akan ada evaluasi dalam 3 bulan. Sejauh ini kita belum mendapat keluhan ya, mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Tapi tentunya kita menyambut baik ya pihak pemerintah termasuk Bank Indonesia ini memberikan beberapa insentif dan kita juga mengambil langkah proaktif ya dari APBI mengundang langsung Bank Indonesia termasuk nanti minggu depan di Bali, Call Trans Asia kita akan mengundang Gubernur Bank Indonesia untuk hadir langsung menyampaikan ke para produser dan eksportir. Jadi kita berharap sih akan berjalan dengan baik dan tentu saja kita harapkan ya pemerintah mempertimbangkan ya paling tidak secara teknis ya kira-kira jika bisa diberikan semacam keleluasaan bagi eksportir ya untuk bisa bisa mengelola DHE SDA-nya. Ini yang kita sedang konsultasikan dengan pemerintah juga melalui Kadin dan Apindo. Jadi